Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas bahasa Indonesia kelas 7 sekolah menengah pertama atau Madrasah Sanawiyah. Halaman 58 sampai dengan halaman 63, kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka Belajar. Halaman ini termasuk ke dalam bab 2 yaitu berkelana di dunia imajinasi. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 58, kegiatan 8, mengenali majas sarkasme dalam cerita fantasi. Kita kupas teori. Perhatikan, ada kalimat, kau mau jadi sok jagoan ya? Jauhi mau atau kami semua akan menjauhimu. Pernyataan di atas adalah contoh sarkasme. Majas sarkasme adalah majas yang berisi sindiran yang bertujuan untuk menyakiti perasaan seseorang. Majas sarkasme digunakan penulis untuk menggambarkan perilaku tokoh antagonis, yaitu tokoh yang memiliki perilaku buruk dalam cerita. Majas sarkasme biasanya diucapkan secara langsung oleh tokoh cerita. Dalam cerita komik, pengungkapan langsung dapat dikenali dari penulisannya dalam balon kata. Bacalah ulang cerita Kue-Kue Mau dan tuliskan pengungkapan tokoh yang menggunakan majas sarkasme. Sebutkan pula nama tokoh yang mengucapkannya. Jangan lupa menuliskan tanda baca yang tepat untuk ungkapan langsung tersebut. Kalian dapat mengikuti contoh di bawah ini. Jadi ini adalah contohnya. Kalimatnya adalah, dasar bodoh, kau selalu membuat kekacauan, kata Yari. Maka jawaban yang lainnya yang mengandung majas sarkasme adalah yang kedua, mulai sekarang jangan dekati dia, nanti kita ketularan bodohnya, kata Yari. Perhatikan yang ketiga, wah, peri bodoh bisa marah juga, kata Yari. Kegiatan ke-9, membandingkan penokohan dalam cerita komik. Ini adalah poinnya adalah bagian berdiskusi. Pada bagian awal bab ini terdapat sedikit penjelasan tentang cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang dituturkan secara turun-temurun. Biasanya cerita rakyat memiliki beberapa versi. Sekarang kalian akan mengkaji struktur komik Keberanian Emas yang diadaptasi dari cerita rakyat Timun Mas ini. Bacalah dengan cermat ya. Silahkan perhatikan pada halaman 59 ada cerita komik dengan judul Keberanian Emas. Mas tumbuh makin besar tetapi ia selalu sendirian. Semua takut kepadanya karena mengetahui emas adalah milik raksasa. Suatu hari raksasa akan menangkap dan memakannya. Tentu saja Mas merasa sedih, namun ia paling sedih setiap kali pulang ke rumah dan menemui ibunya. Ibunya berkata, aku pulang. Kemudian Timun Mas berkata, jangan sedih terus Bu. Kita pasti bisa menemukan cara untuk mengalahkan raksasa itu. Aku tidak mau menjadi santapannya. Aku ingin terus tinggal bersama ibu. Kemudian ibunya menjawab, kau memang anakku yang paling pemberani. Kemudian ibunya pun meminta bantuan seorang pertapa. Pertapa tersebut mengatakan, aku mengenal kebaikan dan kecerdasan Mas. Gunakanlah keempat benda ini untuk mengalahkan raksasa. Tapi ingat, Mas harus percaya dan memiliki keberanian. Kemudian diberikanlah 4 kantung atau 4 benda tersebut. Dan ibunya berkata, terima kasih Tuan Pertapa. Jadi untuk cerita lengkap komiknya silahkan baca di buku halaman 59, halaman 60, halaman 61, dan 62.
Kemudian perhatikan pada halaman 62. Protagonis adalah tokoh utama dalam cerita fiksi. Sedangkan antagonis, tokoh lawan atau tokoh dalam cerita fiksi yang menentang tokoh utama. Kalian telah membaca dua komik, yaitu Kue-Kue Mao dan Keberanian Emas. Keduanya sama-sama menampilkan tokoh cerita yang berusaha untuk mengatasi permasalahannya. Dua cerita fantasi tersebut tentunya memiliki perbedaan pula. Salah satu perbedaan yang dapat kita amati adalah terkait penokohan. Diskusikan pertanyaan ini dengan teman kalian. Yang pertama, siapakah protagonis dalam cerita Kue-Kue Mao? Maka alternatif jawabannya adalah Mao. Pertanyaan kedua, siapakah protagonis dalam cerita Keberanian Emas? Alternatif jawabannya adalah Emas. Pertanyaan selanjutnya adalah nomor 3. Siapakah antagonis dalam cerita Kue-Kue Mao? Jawabannya adalah Yari. Kemudian yang keempat, siapakah antagonis dalam cerita Keberanian Emas? Maka alternatif jawabannya adalah raksasa. Selanjutnya soal yang kelima, bandingkan protagonis dalam cerita Kue-Kue Mao dan Keberanian Emas. Perhatikan pertanyaan yang 5A. Apakah permasalahan yang dihadapi oleh setiap protagonis? Maka untuk cerita Kue-Kue Mao, yaitu Mao menghadapi sulit mengikuti pelajaran. Sedangkan Emas, di dalam cerita Keberanian Emas, dia menjadi makanan raksasa. Yang B, bagaimana perbandingan sifat dan perilaku setiap protagonis? Maka Mao itu mempunyai sifat mau belajar dan bekerja keras. Sedangkan Emas di dalam cerita Keberanian Emas mempunyai sifat berani dan pantang menyerah. Selanjutnya bagian C, bagaimana setiap protagonis menyelesaikan masalahnya? Mao pada cerita Mao di mana dia mau belajar baik dengan Piru ataupun belajar sendiri. Sedangkan Emas melawan raksasa dengan kantung-kantung pemberian pertapa. Yang D, adakah pihak lain yang membantu setiap protagonis dalam menyelesaikan masalahnya? Jawabannya adalah ada. Pada cerita Kue-Kue Mao, di mana Mao dibantu oleh Piru. Sedangkan pada cerita Keberanian Emas, Emas dibantu oleh ibu dan oleh pertapa juga. Demikianlah video pembahasan untuk bahasa Indonesia. Dan kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.